Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Pratini, NIM 18010168, Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas A2BK 2018 dari mahasiswi IKIP Siliwangi Cimahi. Pada kesempatan video kali ini, saya akan menyajikan hasil dari kegiatan KKN Siklus 1 yang dimulai dari tanggal 2 sampai 7 Agustus 2021. Adapun deskripsi perencanaan pada kegiatan KKN Siklus 1 ini yaitu pertama membuat konsep kegiatan terlebih dahulu, lalu menentukan sasaran dan dilanjutkan meminta izin pada Kepala Desa Saguling, Ketua RT 1, Ketua RW 11, dan ketiga keluarga yang telah ditargetkan untuk diobservasi dan diwawancara pada sebelumnya. Setelah perizinan selesai, maka direncanakan untuk langsung melakukan observasi dan wawancara pada ketiga keluarga, serta mengadakan belajar bersama sekaligus memberikan edukasi pada anak-anak sekolah yang ada di Kampung Palapadan RT 1 RW 11. Fokus pada kegiatan KKN Siklus 1 ini yaitu mengenai pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19. Adapun sasarannya yaitu pada ketiga keluarga yang memiliki anak masih sekolah. Mari kita langsung aja ke proses kegiatannya. Sebelumnya mengganggu waktunya, saya perkenalkan, nama saya Hana Pratini dari mahasiswa IKIP Siliwangi, Prodi Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu terkait pendampingan pembelajaran anak oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 pada saat ini. Nah, apakah Ibu bersedia saya wawancara? Ya. Ya, baik. Alhamdulillah kalau Ibu mau diwawancara. Hasil dari observasi dan wawancara pada keluarga ke-1 atau yang dilakukan pada Ibu Deka, yaitu diketahui bahwa Ibu Deka ini baru memiliki anak perempuan yang baru saja masuk di kelas 1 SD. Dan diketahui juga Ibu Deka ini selalu mendampingi dan mengawasi anaknya saat pembelajaran. Karena kalau tidak diawasi, anaknya itu akan sering malas-malasan, mudah teralihkan oleh hal yang lain, dan sangat cuek pada tugas sekolahnya. Maka dari itu, untuk meningkatkan motivasi anaknya, Ibu Deka ini selalu membujuknya sebisa mungkin, diiming-imingi oleh hal yang anaknya sukai, dan harus diajak bermain dulu baru mau belajar kembali. Nah, adapun kendala yang sering didapatkan oleh Ibu Deka saat mendampingi anaknya yaitu kesulitan dalam membujuk anaknya apabila anaknya sedang berada pada posisi malas-malasnya. Dan selain itu juga sangat terkendala oleh jaringan internet untuk mendapatkan berbagai informasi dari sekolah. Sedangkan mengenai prestasi anaknya, Ibu Deka ini belum mengetahui apakah adanya perubahan atau tidaknya semenjak belajar di rumah, karena anak Ibu Deka ini baru masuk di kelas 1 SD. Sedangkan hasil wawancara dan observasi dari keluarga kedua atau yang dilakukan pada Ibu IA, yaitu diketahui bahwa Ibu IA ini mempunyai anak laki-laki yang masih duduk di kelas 4 SD. Ibu IA ini selalu mendampingi dan mengawasi anaknya saat belajar ataupun mengerjakan tugas. Itu pun kalau Ibu IA-nya ada di rumah. Akan tetapi sebelumnya Ibu IA ini selalu mengarahkan dan menjelaskan kembali kalau ada materi yang tidak dipahami oleh anaknya. Dan ketika pulang ke rumah selalu memeriksa hasil belajar yang telah dilakukan oleh anaknya itu. Hal ini dikarenakan Ibu Ia ini merupakan salah satu guru PNS di salah satu sekolah swasta.
Maka dari itu, Ibu IA ini seringkali tidak ada di rumah untuk pergi mengajar ataupun mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan sekolah. Adapun motivasi belajar anak Ibu ya ini yaitu sangat rendah atau kebilang sangat rendah kalau belajar di rumah dibandingkan saat belajar di sekolah. Maka dari itu, Ibu ya ini harus membujuk-bujuk anaknya sebisa mungkin untuk mau belajar kembali. Dan adapun cara Ibu ya ini untuk meningkatkan motivasi belajar anaknya yaitu dengan cara menakut-nakuti anaknya. Gimana kalau tidak naik kelas? Nah, baru anaknya itu kembali semangat untuk mengerjakan tugasnya atau melakukan pembelajaran di rumah, karena anaknya itu takut tidak naik kelas. Adapun kendala yang sering ditemukan pada saat mendampingi anaknya, Ibu ya ini yaitu anaknya seringkali tidak memahami materi yang diberikan oleh gurunya, sehingga Ibu ya ini harus selalu menjelaskan materinya kembali. Selain itu juga, kendala lain yang sering didapatkan yaitu susahnya jaringan internet. Sama halnya dengan kendala yang didapatkan oleh Ibu Deka pada keluarga ke-1. Sedangkan untuk prestasi anak Ibu ya ini diketahui sangat bagus dan tidak mengalami perubahan atau penurunan meskipun cara belajarnya dengan malas-malasan, karena hal ini dapat diketahui dari aplikasi yang diberikan oleh guru anaknya untuk melihat hasil belajar dan prestasi yang didapatkan oleh anaknya. Hasil observasi dan wawancara pada keluarga yang terakhir atau yang dilakukan pada Ibu SS, yaitu diketahui bahwa Ibu SS ini mempunyai anak perempuan yang masih duduk di kelas 4 SD. Dari hasil wawancara dan observasi, diketahui bahwa Ibu SS ini suka mendampingi dan mengawasi anaknya saat pembelajaran di rumah. Itu pun kalau tidak sibuk oleh pekerjaan rumah dan pekerjaan di kebun. Karena warga di Kampung Palapadan RT 1 RW 11 ini rata-rata mata pencahariannya yaitu dari bertani. Adapun dalam proses pembelajaran anak Ibu SS ini yaitu mungkin dikarenakan masih kan anak-anak, kadang-kadang semangat sekali dalam belajarnya dan kadang juga malas. Dan seringkali mengeluh karena terlalu jenuh dan bosan terus-terusan belajar di rumah sendirian. Dari hasil observasi diketahui bahwa anak Ibu SS ini merupakan salah satu anak yang memiliki ambisi yang tinggi, tidak mau terkalahkan oleh orang lain dalam hal prestasi belajar di sekolahnya. Adapun cara Ibu SS ini dalam meningkatkan motivasi anaknya yaitu dengan cara membujuknya sebisa mungkin agar anaknya itu semangat terus dalam belajar. Terus membuat cemilan sebagai teman belajarnya atau dengan cara mengiming-imingi dengan sesuatu hal yang disukai oleh anaknya. Sedangkan kendala yang sering ditemukan yaitu apabila anaknya sudah bosan belajar, maka anaknya itu selalu merengek atau mudah merengek. Nah, itu Ibu SS menganggap sebagai salah satu kendala dalam mendampingi anaknya ketika belajar di rumah. Dan selain itu juga kendalanya ada pada jaringan internet yang sangat susah untuk diakses, sehingga harus mencari tempat yang sinyalnya bagus untuk mendapatkan informasi atau mengirimkan informasi kepada guru atau pada sekolah anaknya. Nah, sementara itu, untuk prestasi anak Ibu SS ini diketahui tidak adanya terjadi perubahan atau penurunan semenjak belajar di rumah. Dan mungkin saja hal ini dikarenakan anak Ibu SS ini memiliki ambisius yang tinggi pada peringkat prestasi di kelasnya.
Ready, tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Yuk, sebelum mulai kerjakan, alhamdulillah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, masa kalian belajar, bukan kenalan saja, tapi buku lagu. Ya, contohkan kita tidak tulis. Ini tulis Kenalan dong. Dulu Hana. Hana tidak. Tidak. Yang fakta tidak Hanifah. Najwa. Yolanda Laisa. Laisa Anwar. Anwar. Fania. Fania Sofa. Sofa Fadil. Dari berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan pada KKN siklus 1 ini, maka dapat saya simpulkan bahwa orang tua yang ada di Kampung Palapadan RT 1 RW 11 diketahui rata-rata suka mendampingi dan mengawasi anaknya saat belajar di rumah. Hal ini juga diketahui pada saat mengadakan belajar bersama dengan anak-anak di posyandu, yang dimana saat anak-anak ditanya apakah orang tua kalian suka menemani dan mengawasi saat kalian belajar, dan rata-rata mereka menjawab dengan jawaban, iya suka mendampingi saat saya belajar. Adapun kendala yang sering ditemukan oleh warga Kampung Palapadan RT 1 ini dalam mendampingi anaknya belajar di rumah, yaitu mengenai jaringan internet yang masih sangat sulit untuk diakses, sehingga dapat menghambat juga terhadap proses pembelajaran pada anak-anaknya. Selain itu juga, ketika anak-anaknya belajar di rumah, maka rata-rata orang tua mengeluh karena anaknya juga sering mengeluh bosan dan jenuh terus-terusan belajar sendiri tanpa ada teman-temannya.